Ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya. Sekali lagi, karena kita baru mulai pertemuan kuliah hari ini setelah Ramadan. Jadi saya atas nama pribadi ya dan mungkin untuk atas nama Universitas Bina Sarjana Informatika mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Kita sudah mulai aktivitas kembali, kuliah kita hari ini normal, walaupun normalnya bukan berarti kita bisa melakukannya secara luring atau offline. Jadi kita masih normalnya dilakukan secara daring ya, karena memang situasi saat ini belum pulih ya 100% dari pandemi atau wabah penyakit COVID-19 ya. Jadi kita belum bisa memastikan kapan akan bisa dilakukan kuliah tatap muka ya. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya bisa segera berakhir. Baik, seperti yang pernah saya sampaikan di grup ya, bahwasanya kalau kuliah kita hari ini sudah dilakukan dari mulai hari Senin gitu ya. Karena hari Senin kemarin sudah berjalan aktivitas kuliah, tidak ada hal-hal yang memotong waktu libur ya. Jadi kita sudah mulai berjalan normal. Nah, adapun perkuliahan kita hari ini ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan proyeknya terlebih dahulu ya. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan proyeknya. Nah, ini mungkin saya coba memberitahukan dulu ke teman-teman ya terkait dengan proyek kita atau proyeknya dari mata kuliah perancangan berbasis objek ya. Jadi dimana kalau dilihat di pertemuan atau slide pertama, di situ sudah disampaikan kalau mata kuliah PWO sendiri adalah nanti berupa project yang membuat sebuah aplikasi bisnis menggunakan namanya aplikasi atau software NetBeans. Nah, project sendiri itu bisa dilakukan secara berkelompok. Jadi nanti dibagi berdasarkan kelompok, ini sesuai dengan dosennya. Tapi sebelum pembagian kelompok, saya mau tanya dulu, semuanya sudah bentuk kelompok belum di mata kuliah lain? Loh, Pak. Belum, Belum, Pak. belum ada kelompok ya. Jadi Belum, nanti Pak. untuk kelompok karena melihat jumlah mahasiswa dan jumlah ininya, nah saya membuatnya bukan lagi kelompok ya, tapi menggunakan konsepnya per mahasiswa. Jadi melihat jumlah mahasiswa tidak terlalu banyak, makanya saya membuatnya berdasarkan per mahasiswa atau individu digantinya gitu. Nah, terkait dengan untuk proyeknya. Nah, kemudian proyeknya nanti dipresentasikan. Nanti dipresentasikannya ini saya mengganti bukan pakai Zoom. Jadi nanti Anda membuatnya pakai YouTube, dipresentasikan pakai YouTube, kemudian diupload ya mulai pertemuan 13 ya. 13 sampai dengan terakhir nih. Saya mengatakannya bukan 14 tetapi sampai terakhir. Kenapa? Karena pertemuan 13 tidak ada materi. Ya, jadi pertemuan 9, 10, 11 itu masih materi ya. 12 review. Nah, mulai 13 kita akan melakukan yang namanya pengambilan nilai UAS ya. Nah, jadwalnya mulai pertemuan 13 siapa-siapa saja nanti akan saya share di grup ya. Anda dapat kalau bisa kita sudah bisa merancang nantinya ya. Jadi kalau kalian sudah membuat project ya, projectnya tentang aplikasi bisnis ya, misalkan tentang apa saja boleh pakai penjualan, kasir, tapi menggunakan aplikasi namanya NetBeans. Tapi saya menyarankan jangan pakai NetBeans, kita pakai Replit saja ya, sama. Nah, nanti hasil ini Anda buat pakai Zoom direkamnya ya, seperti ini aja nih. Kita sekarang pakai Zoom direkam, nanti direkamnya nggak usah terlalu lama, lalu nanti hasil record rekamannya Anda upload ya, Anda upload di channel YouTube ya, nanti di channel YouTube. Nah, itu di channel YouTube itu mengganti presentasi kita, jangan menggunakan Zoom satu persatu. Jadi nanti Anda bikin sendiri persendiri di YouTube-nya. Nah, nanti ini hasil dari link YouTube-nya saya nanti minta di upload ya, di uploadnya nanti tolong Anda buatkan Google Drive-nya
ya, hasil dari projectnya, kemudian link YouTube-nya juga diupload. Nah, nanti dilakukan penilaian dari hasil presentasi di YouTube ya mahasiswa. Nah, penilaian itu bisa dilakukan diambil secara individu atau kelompok. Nah, ini saya ambilnya yang individu saja. Kenapa? Karena tugas proyeknya dibuatnya individu bukan per kelompok. Ini saya ganti. Jadi saya ambil nilainya berdasarkan individu. Nah, ini ya ketentuan dari penilaian proyek di mata kuliah PBO. Mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu, silakan sebelum saya nanti lanjut dengan praktek materi hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya ketentuan proyeknya. Kalau pakai replit yang kemarin gimana, Pak? Iya, memang harus kita pakai replit. Jadi replitnya nanti kita bikin project baru, cuman membuatnya bukan pakai yang kemarin pakai teks, tapi sekarang kita belajar bikin aplikasi berbasis GUI nantinya. Nah, nanti setelah ini, nanti menggunakan replit. Jadi nanti Anda jelaskan aplikasi ini saya buat pakai replit, kemudian jelaskan alur-alurnya bagaimana aplikasi bisnis, tahu ya namanya aplikasi bisnis seperti pinjaman, perpustakaan, kemudian yang namanya bisnis itu ada menu masternya. Master itu misalkan mahasiswa, kemudian ada di situ nanti mahasiswa ada nilai. Nah, itu bisnis. Nilai itu diproses. Nah, nanti bentuknya nilai itu hasilnya dicetak, misalkan keluarannya laporan. Nah, di sini dijelaskan program bisnis ini bisa macam-macam contohnya. Ya, bisa penjualan, bisa pembelian, bisa pinjaman koperasi, ya, apa saja bebas, yang penting bisnis gitu. Nah, kita menggunakannya bukan NetBeans tapi Replit ya, seperti yang tadi ditanyakan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Terkait dengan ketentuan project, ada yang belum jelas? Ini semuanya saya ambil dari slide pertemuan 1 ya. Jadi semuanya dilakukan bukan berdasarkan kelompok, saya ambil dari individu saja. Jadi mahasiswa membuat sebuah project program bisnis dengan menggunakan NetBeans. Nah, NetBeans-nya di sini kita pakai yang online ya, namanya reflit.com. Gitu. Kira-kira sudah cukup penjelasannya? Kalau tidak ada lagi, kita bisa langsung praktek. Pak, izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Kalau misalnya kan yang kayak UAS kemarin itu kan make apa namanya? Oh, ini PowerPoint. Nah, kalau untuk sekarang yang individu itu make PowerPoint apa enggak, Pak? Nggak usah, nggak usah. Nanti Anda jelaskan aja alur pembuatan programnya. Kan misalkan Anda sudah jadi ya, misalnya projectnya nih, programnya. Nah, Anda jelaskan saja projectnya ini seperti apa, alur dari mulai awal yang sudah jadi sampai akhirnya, terus cara ngejalaninnya seperti apa, kemudian logika programnya bagaimana gitu. Nah, sampai nanti ada keluaran output, misalkan dari program ini yang Anda bikin, oh ada muncul yang namanya cetak laporan outputnya gitu. Nah, kemudian di situ nanti ada transaksi. Ya, misalkan transaksinya begini. Membeli barang, beli barangnya 5 dikali harga barang 1000. Nah, 5 dikali 1000 sama dengan 5000. Ini proses bisnisnya. Kemudian transaksi itu programnya bagaimana dijelaskan. Nah, di apa namanya, di YouTube-nya ya, di channel YouTube-nya dijelaskan gitu. Ya. Jadi tidak perlu pakai PowerPoint. Jadi hasil dari logika programnya saja yang dijelaskan. Seperti itu ya jawaban saya. Baik, Pak, makasih. Oke. Lalu ada lagi, silakan. Sudah cukup? Pak. Iya. Pak. Oke, silakan. Ini apa? Kita harus berkelompok, Pak? Enggak, individu. Tadi yang saya katakan tadi kita nggak usah. Saya ganti dengan individu. Jadi masing-masing. Karena penilaiannya itu saya ambil secara individu saja, gitu. Penilaian yang di poin bawah ini diambil, saya mengganti kelompok menjadi individu. Kenapa? Karena proyeknya itu kita kerjakannya secara individu. Seperti itu ya. Bebas ya temanya. Nanti saya bikinkan di grup
ya silakan Anda tulis kalau memang sudah punya ide, atau mungkin kalau masih bingung saya mau bikin apa judulnya, ya boleh nanti kita coba share di grup, bebas ya judul-judulnya. Yang penting Anda menggunakan aplikasi Java ya, NetBeans, tapi NetBeans-nya pakai Replit gitu ya, digantinya online. Ya, bebas. Anda boleh mencari juga di Google ya, contoh-contoh aplikasi bisnis menggunakan NetBeans atau dengan menggunakan Replit, bebas ya. Tapi nanti di YouTube Anda jelaskan alur-alurnya, logikanya, alur secara programnya seperti apa, program bisnisnya. Nah, ini nanti buat kalian belajar kalau Anda nanti persiapan bikin namanya skripsi atau tugas akhir. Oh, saya sudah bisa bikin program bisnis. Nah, nanti saya akan jelaskan lagi prakteknya hari ini membuat GUI ya. Jadi setelah kita menjelaskan ini, saya akan latihan membuat GUI. Mudah-mudahan sih cukup ya, pertemuan sisa kita 2 lagi membuat aplikasi GUI. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Yang masih belum paham atau mungkin belum jelas dari ketentuan project ini? Cukup? Saya rasa ada lagi? Atau kita sudah mulai bisa langsung praktek? Tidak ada ya? Baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan ya, untuk ketentuan project sekali lagi ya, ini nilai project ini adalah nilai UTS dan nilai UAS. Jadi saya ambil nilai UTS karena tidak ada UTS online ataupun tidak ada UAS online. Jadi semuanya dinilai berdasarkan nilai dari project, yaitu nilai project UAS di sini. Nah, pengerjaannya dibuat individu. Saya ganti dengan individu bukan kelompok. Kemudian projectnya nanti dipresentasikannya bukan dari presentasi seperti ini, tapi dibuat channel YouTube ya. Anda boleh membuat sendiri-sendiri. Nah, mulai kapan? Kalau di sini ketentuannya pertemuan 13, karena pertemuan 11, 12 dan itu sudah tidak ada materi, Anda bisa mulai mencari judul-judul aplikasi program bisnis ya. Boleh menggunakan Google, Anda cari menggunakan NetBeans. Nah, NetBeans di sini saya ganti pakai replit.com, atau bahasa kitanya membuat Java program bisnis dengan replit.com. Nah, nanti presentasinya berdasarkan hasil link YouTube. Ya, link YouTube-nya Anda taruh di Google Drive. Seperti programnya juga Anda kasih linknya di Google Drive masing-masing. Jadi Google Drive-nya dibuat juga supaya saya bisa ambil dari hasil projectnya Anda, menilai seperti itu. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekarang saya akan masuk materi nih, nah, membuat dasar-dasar form di pertemuan ini. Nah, untuk membuat form yang ada di replit.com ya, semuanya sebenarnya sama dengan NetBeans yang offline, jadi tidak ada perbedaan. Kalau Anda pakai namanya replit.com, Anda cukup mencari namanya Java, di belakangnya swing gitu. Kenapa? Karena kita menggunakannya sederhana. Jadi yang dimaksud form itu seperti apa ya? Anda lihat contohnya di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan yang namanya form. Jadi form kalau di dalam Java itu bisa dibikin, didesain bukan hanya tampilan program. Ya, bisa didesain menggunakan desain form seperti contohnya nih. Nah, ini form. Contoh nilai 1, nilai 2. Nah, ini hasilnya di sini. Nah, ini menggunakan Java NetBeans kalau pakai aplikasi offline Java NetBeans. Tapi sekarang kita membuatnya pakai replit.com, bukan pakai Java ya. Nah, tapi sebelum Anda membuat ini ya, menggunakan NetBeans ataupun Replit, kita bikin yang dasarnya yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu membuat kolom komentar atau message box. Nah, judulnya membuat pesan menggunakan message box dengan membuat gform dengan replit.com. Nah, sekarang kita coba sama-sama ya. Silakan buka websitenya replit.com seperti biasa. Lalu Anda cari new replit ya. Ini namanya replit.com, new replit.
Nah, kemudian Anda cari namanya Java Swing, ya, Swing. Jadi Java Swing itu fungsinya untuk membuat aplikasi JForm atau bentuknya GUI. Nah, silakan Anda kasih nama di sini message box atau pesan. Nah, seperti ini. Judulnya kasih nama pesan. Oke, kalau sudah kita klik replit-nya, create replit. Oke. Ya, kita tunggu masih loading di sini. Nah, sampai sini semuanya sudah terbuka belum? Silakan. Jadi nanti munculnya adalah di sini adalah main titik Java. Ini yang program untuk Java yang pertamanya dulu. Oke. Nah, nanti di sini kita akan buatkan listing atau membuatkan alur programnya. Nah, jadi nanti kalau Anda presentasi jelaskan alur programnya apa saja, ya. Kebetulan saya sudah buatkan di sini, ya. Logika programnya. Nah, sekarang saya coba membuat programnya dulu. Oke. Saya kirimkan, nanti dulu saya coba dulu tes 1, mudah-mudahan saya berhasil. Kalau ini berhasil, nanti saya share. Nah, untuk membuat GUI, ya. Jadi nanti di sini saya akan bikin yang namanya kalimat atau pesan muncul hello, ya. Di sini hello munculnya. Kalimat dimana nanti bentuk hello itu akan muncul. Silakan Anda boleh. Nah, ini saya coba share juga ya ke mana? Ke chattingnya. Mana ya chattingnya? Chat. Oke. Ya, silakan Anda boleh copy biar lebih cepat. Gimana? Sudah coba di copy paste? Nah, kalau sudah kita coba ya. Kita coba jalankan di running. Muncul nggak sini? Kalau sudah kita coba. Nah, ini dia muncul nih. Yes, your internet. Nah, lihat sini sudah muncul. Hello. Gitu. Oke. Itu yang dimaksud dengan yang namanya GUI. Gitu ya. Saya ulang lagi. Kita coba running. Nah, ini dia hasilnya ya. Ini hasil dari bentuk GUI-nya. Dimana GUI ini bentuknya bisa macam-macam. Ya. Nah, yang Anda lihat di sini GUI-nya itu adalah ini tampilannya, kalimat tampilan message box. Ya. Ini disebut namanya
Java Swing, membuat tampilan GUI dengan Java Swing. Sama ya, kalau Anda pakai NetBeans juga sama. Ada yang berhasil? Hasil Pak. Coba Berhasil, kita coba bagus. yang berhasil di share chattingannya. Kita coba. Aduh, mana ya chattingannya? Silakan dikirim chatnya. Linknya bisa di share ya. Coba kayak kemarin, masih inget nggak share link? Nah, ini banyak nih yang sudah berhasil. Saya ambil satu deh, punya Willy dulu nih, punya Willy. Wih, banyak sekali. Satu laki, satu perempuan deh. Saya ambil juga punya Willy dulu. Punya saya stop dulu ya. Jangan. Oh, masukin Will. Oh, offline ya Will. Online, Pak. Ini bentar, ini masih loading. Di tempat kamu jangan di itu dulu Will, di stop dulu runningnya. Udah Iya, di ya? stop kok, Pak. Oke, saya coba buka. Nah, ini sudah punya Willy, sudah berhasil. Kemudian nanti kita coba lagi satu punyanya yang Hairunisa. Kita coba. Oke, kita running yang Willy. Oke, nah berhasil ya. Nah, kalimat hello ini Anda boleh ganti. Ya, kalimatnya boleh ini Anda boleh ganti. Kemudian di sini ada G option final, karena apa? Dia mengikuti kalau saya blok ini, dia atasnya ngeblok sama, makanya harus sesuai gitu. Nggak boleh beda, ya. Kemudian di sini ya, ini mungkin kalian sudah tahu ya, kalau dalam Java itu menggunakan bentuknya yang ada di dalam programnya, di dalam static void gitu. Nah, ini kelas yang utamanya ada di sini. Nah, ini muncul show message itu artinya apa? Menampilkan dialog. Dialog itu kotaknya ini. Ya. Ini kalau Anda ganti tulisan merahnya halo, hai. Gitu. Bisa stop dulu. Punya si Willy. Kita lagi ganti, sekarang running. Sekarang sudah berubah kan ya, jadi hai, kita klik OK. Baik, nah ini sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita coba lagi satu yang ini Hairunisa, mana nih Hairunisa, kita coba. Punya Hairunisa satu lagi. Boleh ya, bebas ya, diganti apa aja kalimat yang berwarna merahnya itu. Kita baru basic terlebih dahulu. Oh iya ya, sebelum Anda bikin yang sulitnya seperti ini, kalian harus tahu dulu, oh ternyata yang namanya GUI itu ini. GUI itu singkatan Graphic User Interface. Maksudnya apa? Ada tampilan layarnya seperti tombol, ya. Nah, nih Anda lihat di sini GUI, yang namanya GUI sederhana, hello. Ya, ini hello. Hairunisa jangan di ini dulu ya, jangan di running dulu, biar saya klik dulu runningnya. Nah, ini masih salah Iya nih. Pak, bentar Pak. Nah, ini masih salah nih Hairunisa nih. Aduh. Oh iya, karena ada mouse jangan digerakin Hairunisa. Nah, oke, saya ulang lagi ya. Bukan saya Pak. Yang lain jangan diklik semua. Bukan saya. Semua pada ngeklik, semua pada buka ngeklik punya Hairunisa, jadi semuanya pada. Iya Pak, semuanya pada jahil Pak. Nah, biasa Semuanya pada jahil. karena sudah pada pinter kali ya. Tuh, kan ada kalimat Hairunisa Iya tuh. Pak. Ya, Saya belum yang lihat. lain dulu stop dulu ya. Saya lihat dulu di sini punya Hairunisa. Nanti kalau sudah semuanya paham, mengerti, bolehlah kalian jahil-jahilin. Nah, ini yang saya maksud namanya GUI, ya. Ini GUI, kalimat di mana tombolnya ada layar, ya, bentuknya bentuk seperti kalau Anda suka buka email, ini ada tombol. Nah, ini yang saya maksud GUI. Itu disebut dengan
graphic user interface seperti itu. Oke. Ini ada yang baru gabung lagi, coba kita lihat. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Cukup jelas apa yang tadi saya sampaikan? Oke, baik. Nah, sekarang kita coba menambahkan di dalam GUI tadi di sini ya, di dalam kalimat hello itu ada tombol. Jadi ketika kita running tombolnya ya, dan muncul layar, ada pop up namanya kalau bahasa kitanya. Oh, muncul tampilan jendela baru ya. Oke, saya buka dulu. Coba running sini. Nah, ketika saya klik OK, nanti dia muncul jendelanya baru ya. Maksudnya jendela baru itu dia nanti akan keluar jendela yang kosong ya. Mana jendela kosongnya nanti ini berfungsi untuk memanggil layar ke layar. Nah, itu disebut namanya pop up. Nah, kita coba bikin yang namanya bentuk jendela baru. Ini saya coba tambahkan programnya di sini. Ini saya hapus, saya tambahkan. Nah, ini saya tes dulu ya. Ini saya stop dulu. Nah, ini halo mahasiswa opsi. Nah, saya coba running dulu, tes. Kalau memang punya saya berhasil, berarti ini berhasil jalan. Nah, ketika saya klik OK di GUI-nya ini ya, ini di GUI ini saya turunkan layarnya, saya klik OK. Nah, ini yang saya maksud, muncul jendela baru ya. Di sini disebut dengan namanya pop up. Nah, ketika saya jalankan, ini ada namanya frame. Jadi saya membuat program baru namanya import Java baru untuk munculkan frame baru ya. Yang ini masih sama. Nah, kemudian hello-nya saya ganti dengan halo. Ini saya manggil gframe. Gframe itu saya pakai memanggil ini gframe-nya. Ya, kemudian gframe-nya saya bikin namanya my frame baru ya. Lalu di gframe-nya ini saya kasih nama ukuran frame-nya lebar 400, tinggi 400. Jadi Anda boleh menggunakan ukurannya bebas, mau 1000, mau 100 dan sebagainya. Nah, ini saya copy ke chatting group. Silakan Anda boleh ikuti mana ya chatting group. Oke, nah itu dia. Silakan Anda boleh ikuti. Bagi mahasiswa yang kelas malam, kalau nanti Anda mau ikuti program yang namanya program GUI, nah, Anda boleh mengetikkan kalimatnya ini nih ya, kalimatnya ini program GUI. Nah, ini program GUI ini ketika dijalankan, di run ya, jadi Anda sudah melihat tampilan layarnya, bentuknya GUI, hasil keluarannya ini. Nah, ini yang saya maksud dengan namanya GUI. Jadi ini yang dimaksud dengan GUI, layar ini GUI ya. Ya, menggunakan programnya Halo ini mahasiswa. Nah, jadi bagi anak mahasiswa yang kelas malam, silakan Anda boleh mengetikkan program ini. Ingat ya, program ini case sensitif. Maksudnya case sensitif, huruf besar, huruf kecil itu berpengaruh gitu ya. Jadi hati-hati ketika Anda mengetikkan pemrogramannya. Oke, kalau sudah kita klik tombol ini ya. Nah, ini GUI-nya muncul layar jendela baru. Saya klik OK. Nah, ini jendela baru yang menggunakan namanya gframe. Nah, berarti kalau membuat
frame baru, Anda nambahkan di sini import Japa swing keyframe. Nah, tambahkan keyframe my frame-nya dengan nama new keyframe. Kemudian my frame-nya itu mau kita kasih ukuran ya. Lebarnya 400, tingginya 400. Kemudian frame-nya muncul yang namanya visible. Visible itu tampil ya. Tampil keterangannya benar atau true. Nah, ini hasil dari frame-nya. Oke, gimana? Kira-kira berhasil? Ada yang sudah berhasil? Satu, kirimkan share-nya, boleh di chat. Oke, siapa nih? Ananda Sigit. Kita coba. Oke, kita coba. Oh, nah, kok error? Nggak tampil, Sigit. Linknya sudah benar belum, Sigit? Udah Pak. Ini kita coba lagi buka. Itu nggak muncul, Sigit. Bentar Pak, saya kirim lagi Pak. Ini not found error, link share-nya mungkin berbeda nih. Salah. Ya, bisa gitu. Oke, kita coba buka lagi linknya sedikit. Ya, kita masih ada waktu 3 menit ya. Apa server saya apa tadi? Iya. Oke, sepertinya dari server sananya ya, Replit ya, agak lama. Ya, masih proses semuanya, sorry. Iya, baik. Sebagai bahan referensi ya. Jadi kalau Anda ingin belajar mengenai GUI-nya, nah ini saya sudah kirimkan link channelnya ya, YouTube-nya. Jadi di sini versi bahasa Inggris sudah ada. Silakan nanti kalau Anda mau benar-benar belajar menggunakan GUI yang basic dulu, ya, silakan nanti Anda boleh buka di sini channel YouTube-nya. Tuh. Nah, ini saya juga sama, belajar dari sini juga, mulai dari basic sampai bikin tampilan input, proses dan output ada di channel YouTube-nya dari replit.com. Seperti itu. Nah, sebagai pelatihan yang pertama ini ya yang saya minta, nanti dari hasil ini ya Anda boleh mengeksplor, mengembangkan tampilan GUI-GUI-nya yang lebih menarik lagi ya. Di sini sudah lengkap dari YouTube ini. Ya, semua diberikan materinya sangat detail. Nah, ini mohon maaf nih, sepertinya ada trouble di server Replit-nya nih, masih trouble. Juga sama, saya belum muncul dari tadi. Hilang seperti bahas. Baik, ini punya Willy, coba deh punya Willy lagi deh. Punya si Ananda berat nih. Mungkin Ananda jaringan di sana ya lemot ya.
Enggak, Pak. Enggak. Stabil, Pak. Ini di pas saya apa di pas sayanya yang nggak stabil. Kira-kira yang lain gimana? Ada kesulitan nggak mengenai tampilan GUI? Oh iya, berarti memang di sini di server saya nih. Sorry, bukan di wifi-nya saya lagi ada trouble nih. Dari tadi